Tapi karena bentuknya lebih short form, mereka dapat kesannya kayak cetek gitu. Nah, nah bahasanya soalnya relate jadinya. Bener, apalagi gue pakai bahasanya gua lu ya. Iya, bener. Jadi kayak ngobrol sama temen. Bener, jadi mungkin gara-gara itu orang jadi mendiskon kontennya karena cara penyampaiannya. Padahal di sisi lain banyak orang yang terbantu dengan itu. Nah jadi yang gue belajar juga ya udah kita nggak bisa make everyone happy, tapi yang penting gue yakin dengan cara gue seperti itu gue melebarkan dampak lebih daripada gue pakai cara-cara yang konvensional gitu. Karena bayangin ya, orang-orang yang tadi nggak baca buku, orang-orang yang tadi ngantuk, orang-orang yang tadi nggak pernah interested, sekarang mereka jadi interested kan. Dan itu menurut gue orang-orang yang tadinya nggak pernah terjamah sekarang jadi terjamah. Itu buat gue, wah itu dampak yang gue cari gitu. Gitu sih. Nah, dan lu juga bukan, soalnya tuh yang buat lu menarik juga ya Rob, menurut gue ya. Karena lu tuh juga bukan orang yang kayak punya latar belakang expertise tertentu untuk ngomongin soal karir gitu. Kan biasanya kan kalau buku mengenai karir itu kan kayak orang yang dulunya dia manajemen SDM gitu. Yeah, orang HR, ngerti gak? Iya, orang HR gitu kan. Jadi kayak aduh orang HR lagi kayak gitu gitu. Jadi terus tiba-tiba datanglah konten kreator yang kayak raw gitu ya. Lu udah been to 9 different kind of jobs gitu ya. Through a lot of, I'm sure through a lot of changes, pain, tears and laugh juga gitu. Jadi kayak itu something yang jadi itu latar belakang author yang menurut gue udah jadi unique selling point untuk kayak followers lu atau subscribers lu yang mungkin juga udah follow lu lama gitu sih. Salah satu yang gue perhatiin. Bisa jadi. Nah ini salah satu hasil dari gue ngobrol di TDOL dan di sosmed juga ya. Gue pernah bikin voting, polling random gitu dari 3.000-an orang yang ikutan. Gue tanya kan, berapa banyak dari kalian di sini yang ngerasa salah jurusan? Dari 3.000 orang yang ikutan polling, 70% bilang salah jurusan. Itu masih konsisten tuh risetnya. Ya kan? Masih konsisten. Sekarang mungkin agak turun ya, ada sekitar 60% lah gitu ya. Karena orang mungkin udah makin teredukasi semenjak 2018. Gue bikin survei itu sampai sekarang 4 tahun. Cuman, ternyata orang tuh bisa relate dengan gue yang bereksperimen dengan 9 role yang berbeda. Gitu loh. Bahwa jurusan kuliah sama kerjaannya bisa jadi berbeda. Gitu. Ya relate sama yang tadi lo ngomong lah. Gitu. Iya. Jadi kayak lu tuh you know your why, tapi lu flexible with your how. Itu sih. Exactly. Jadi kayak lu nuangin semua di buku itu gitu. Benar, dan kembali ke ngasih perspektif baru soal hidup gitu, bahwa ya nggak mesti juga dan kayaknya sangat jarang orang yang karirnya linear gitu, lurus terus gitu. Iya, benar banget. Dari sekolah, kuliah sampai kerja itu kayak satu garis lurus tuh jarang banget. And that's okay gitu. Gue lulus kuliah 2008, belajarnya marketing. Ya kan, all the conventional marketing. 2012 muncul dong Instagram. Istilah baru keluar, social media marketing. Ya kan, berarti 4 tahun setelah gue lulus kuliah gue mesti belajar ulang lagi. Kan ngeselin. Ya kan? Semuanya evolve sangat cepat ya. Exactly. Nah makanya, dan semakin cepatnya dunia berubah, ya kan, mau gak mau kemampuan adaptasi itu yang makin dibutuhkan. Jadi kembali ke 9 role tadi, menurut gua justru jadi relevan banget untuk teman-teman yang sekarang dan ke depannya. Gimana caranya kita beradaptasi while staying true to our strength. Gitu kan, strength to our why gitu. Oke. Nah, dari You Do You tadi, mungkin kalau misalnya ke 30 Days of Lunch gitu ya, sebenarnya bisa nggak sih cerita topik atau narasumber apa sih yang paling berkesan gitu ya, dan mengubah cara pandang lu gitu? Menurut gua ya banyak banget sih, dari 90 episode tuh banyak banget yang gue bisa bawa pulang gitu. Mungkin yang sampai life changing banget buat gue adalah justru episode-episode yang terakhir-terakhir ini ya, yang justru melahirkan podcast baru. Oke. Ya jadi kalau teman-teman notice gitu ya, episode di season ketiga kemarin ya, jadi kita setiap season itu 30 episode sesuai dengan namanya 30 Days of Lunch. Nah berarti season 3 itu mulai dari episode 70-an sampai 90 ya kan. Nah di situ kita mulai banyak ngomongin lebih ke sisi emotional side-nya manusia
Dan seringkali akhirnya ngulik emotional side-nya kita dalam berhubungan dengan uang. Di situ gue mulai sadar bahwa ketika di season 1 kita banyak ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya lebih praktikal, lebih teknis. Ambil contoh kalau misalkan ngomongin uang dan investasi, kita ngomongnya mesti pilih reksadana, saham, properti atau apa. Terus gimana caranya untuk memilih saham yang baik gitu ya. Gimana caranya mengontrol budget kita, pakai proporsi berapa. Nah, itu season 1 tuh. Tapi season 3 kita mulai nyadar bahwa orang-orang yang udah dengerin pun, orang-orang yang udah pinter pun, yang udah tahu mesti invest dan mesti nabung, mereka tetap bisa kalah sama tombol sale. I see. Mereka tetap bisa kalah sama investasi bodong yang pitch-nya bagus banget gitu kan. Nah, kenapa? Ternyata jawabannya di sisi emosionalnya dia. Ya kan? Nah, jadinya kita mulai sadar bahwa kita nggak bisa cuma ngandelin tips and trick. Kita mesti bring it deeper ke sisi emosionnya manusia, sisi psikologinya manusia. Nah, dari situlah lahir gue terinspirasi untuk bikin podcast baru judulnya Money Actually bareng sama Manual Jakarta. Karena gue ngerasa perlu nih orang yang ngomongin ini gitu loh. Bukan cuma ngomongin kayak tips investasi dan segala macam, tapi ini relationship lu sama uang seperti apa gitu. Bener. Karena kalau relationship sama uang enggak sehat, lu mau tahu berapa banyak tips investasi pun enggak lu lakuin dengan benar gitu. Iya benar. Setuju. Gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bahas lagi mengenai Money Actually, mungkin season keempat ini kan temanya the underdog ya, like what's behind it gitu, and what's the audience can expect sih di season ini. Ini yang menarik. Gue suka nih ditanya ini, karena underdog itu sebenarnya satu spirit yang akhirnya kita ketemu benang merahnya dari season 1 sampai season 3. Underdog dalam artian gini, maknanya sekali lagi beberapa layer ya. Layer yang paling pertama adalah 3 Days of Lunch kan sebenarnya sebagai sebuah podcast tuh underdog banget, Sul. Gue bukan siapa-siapa 2018 waktu memulai podcast ini. Kan sosial media gue waktu itu paling 5.000 lah followers gitu kan. Aryo juga sama gitu kan, di bawah 10.000 gitu. Terus waktu kita mulai podcast ini, ya kita cuma mengandalkan pertemanan yang kita punya, yang kita undang gitu ke dalam podcast kita. Episode pertama Alanda Kariza, ya karena Aryo kenal. Episode kedua dan ketiga Cat Womanizer dan Will Goss gitu, si Chef Will Goss, itu karena kita kenal. Ya sesimpel itu aja, kita ngajak teman-teman kita yang kita ngerasa ceritanya menarik, yuk ngobrol dan bagiin ke orang. Tapi kan gak ada yang bisa menyangka bahwa ternyata di Days of Lunch sejauh ini sampai kita akhirnya ngobrol sama Gary V, kita ngobrol sama Mbak Nana, kita ngobrol sama tadi CEO-nya Nutrifood sama Pak Mardi, CEO-nya BMW, CEO-nya Halodoc, kita ngobrol sama Gadget In, dan begitu banyak. Sampai kemarin kita ngobrol sama Memory Champion-nya, World Memory Champion namanya Yenza, itu dia tinggal di Swedia. Nah itu kan hal yang gila, nggak kebayang karena kita tuh segitu underdognya gitu. Underdog itu kayak orang-orang yang nggak diperhitungkan untuk jadi pemenang gitu, nggak diperhitungkan untuk stand out. Tapi ternyata kita bisa. Nah itu yang pertama, layer pertama. Layer yang kedua, kenapa akhirnya setelah bertapa lumayan lama gue ketemu kata underdog ini adalah gue ngeliatin gitu dari teman-teman yang dengerin 3 Days of Lunch, thank you semua yang support. Apa sih yang sebenarnya mereka cari? Apa sih yang sebenarnya kita bisa kasih lebih? Apa sih yang bisa 3 Days of Lunch itu lakukan lagi buat mereka? Karena setelah 90 episode kita mulai ngerasa harus ada sesuatu yang makin kuat nih yang menjadi DNA-nya 3 Days of Lunch kan? Ternyata kita temukan bahwa korelasi antara seberapa beken narasumber dengan jumlah pendengar di episode tersebut itu nggak terlalu tinggi korelasinya. Artinya gue bisa ngundang orang yang beken banget, terus besokannya gue ngundang orang yang nggak ada
akun sosial medianya. Tapi jumlah pendengarnya bisa sama gitu. Nah itu kan menjadi sebuah insight yang menarik. Oh ternyata ada episode sama Mas Ivan Deva yang usianya udah di atas 50, hampir 60. Waktu kita rekaman sama dia sosial medianya hampir gak ada gitu kan. Kita ngomongin tentang crossroad in life, persimpangan dalam hidup. Itu lunch nomor 15. Itu salah satu episode yang paling sering diulang. Kenapa? Karena level of wisdomnya orang umur 50-an tuh luar biasa banget. Sampai orang kadang-kadang perlu, kalau dia lagi galau, dia dengerin ulang. Karena didengerin di momen yang berbeda dalam hidup, itu dapat insight yang berbeda lagi. Nah, di situ kita jadi ketemu kan Suli. Oh, ternyata is less about seberapa beken, but it's more about the story. It's more about the message. Dan message apa sih yang ternyata relevan, yang menjadi gaung di luar sana? Ternyata message yang, gue gak mau bilang kontrarian ya, tapi message yang menyeimbangkan dengan apa yang orang udah dicekokin di media normal gitu. Lalu yang kedua, kita juga punya narasumber yang akhirnya dia bikin bisnisnya 10 tahun bootstrapping, tidak ada investment dari siapapun, semua dari duit sendiri. Dan 3 co-foundernya itu yang satu lawyer, yang satu tuh engineer, kerjanya di company oil and gas yang literally turun ke lapangan gitu ya. Lalu yang ketiga digital marketing. Lalu selama 10 tahun mereka organik aja, ya kan? Organiknya dalam artian gini, mereka nggak berupaya juga untuk dapat investor dari luar sehingga mereka bisa menggaji 3 founder ini. Yang terjadi adalah mereka terus mengembangkan dan menggulung profit bisnisnya untuk membesarkan bisnisnya, sehingga pelan-pelan yang tadinya mereka nggak bisa menggaji diri sendiri mulai bisa menggaji 1 orang dulu dari 3 co-founder di tahun ketiga. Lalu kemudian di tahun ke-5 mereka mulai bisa menggaji 2 orang co-foundernya untuk full time. Lalu baru di tahun ke-10 mereka bisa menggaji mereka bertiga sendiri. Baru mereka 3-3-nya full time. Wow. Nah, itu kan menurut gua alternatif hidup yang sebenarnya orang juga perlu dengar. Nggak melulu lu harus oke, di umur 20 gua akan mengorbankan semuanya dan gua akan mulai startup gitu kan. Enggak juga, lu bisa tetap ngerjain kerjaan kantoran lo yang lo enjoy sambil lo ngebangun sebuah bisnis lain behind the scene gitu. Iya betul. Nah, cita-cita underdog ini kita ngerasa kita perlu keluarin untuk nge-balance apa yang ada di luar sana. Anyway, gue jadi excited banget nih, gak kerasa udah kayak mungkin 8 menit gue ngomongin ini, but gue stop di situ dulu. Tapi gue paham sih, gue jadi kayak sebenarnya jadi si underdog ini kan kayak apa ya, mungkin the unspoken ya, kayak dibalik cita-cita. Jadi misalnya jadi anak muda sekarang pengen bikin unicorn gitu, tapi kayak ini nih udah ada cerita nih underdog yang kayak udah di fast forward nih ceritanya buat lu. Kayak you can figure out, kayak lu bisa kerja di kantoran, gak harus startup yang kece ataupun keren, tapi lu bisa sambil mencari makna hidup lu, mencari figuring out your why gitu ya, sambil flexible with your how, and bukan cuma itu aja, tapi you have to enjoy the pain juga sih, and enjoy the good times gitu. Dan nggak pernah ada kata terlambat kali ya Rup ya, bahwa saat lu memperjuangkan sesuatu itu pasti ada yang lu sacrifice gitu. Jadi itu yang menurut gue season underdog ini wajib banget sih didengerin oleh mungkin kayak loyalisnya Tidol, dan juga mungkin audience obsesif di sini yang juga belum pernah nih denger Tidol nih. That's interesting. Thank you. Semoga relate ya, dan kita coba tadi untuk kasih narasi yang berbeda gitu, bahwa opsi hidup bukan cuman 30 invest sama visi dan bikin dekakorn. Bener. Eits, obrolan sama Alexander Ruby masih belum selesai nih. Tungguin kelanjutannya ya di episode berikutnya. See ya teman obsesif.
Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.